Masih belum ini tapi ya, enggak apa-apa. Oh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk hadir duduk baik di gereja kami yang bertugas melayani maupun Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat masing-masing. Kiranya kita sudah mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengajak kita semuanya sekali lagi untuk mempersiapkan hati kita masing-masing. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, memberikan penghormatan kita kepada Tuhan dengan lagu pujian yang pertama, Berilah Hormat Padahu. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, berilah hormat padanya. Mari kita masuk ke dalam doa pembukaan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kiranya Tuhan menerima seluruh hormat dan pujian kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini, sebab oleh karena anugerah-Mu sajalah setiap kami boleh duduk beribadah di tempat ini dan di tempat kami masing-masing. Oleh karena perkenanan-Mu, kami boleh diberi kesehatan untuk kami boleh bersekutu satu sama lain meskipun secara daring. Oleh karena kasih karunia-Mu yang besar juga, kami boleh bersama-sama untuk nanti kami boleh menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Dan oleh karena pemeliharaan-Mu juga Tuhan, kami boleh sekali lagi diberkati dengan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Persiapkanlah kami, Tuhan tilik hati kami, kiranya kami sungguh-sungguh datang dengan kerendahan hati, dengan kegentaran, dengan kekaguman,
Dan dengan seluruh keberadaan kami menyiapkan diri kami untuk kami menaikkan pujian, untuk kami mendengarkan firman Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh beribadah dan memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita yang kedua, Seperti Tuhanku. Seperti Tuhanku yang kurindukan, yang lemah lembut dan rendah hati, rajin bekerja, berani dalam benar, lebih bersujud, selalu bergemar, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap pagiku, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Kedua, seperti Tuhanku ku minta selalu, beriku kekuatan menanggung salibku, kerja setia untuk kerajaannya, penuh Roh Kudus memenangkan jiwa, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap pagiku, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Seperti Tuhanku hidup bagimu, penuh kasih-Mu, nyata mulia-Mu, menyangkal diri seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhanku sampai ku berjumpa, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap pagiku, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Puji Tuhan, sebuah lagu yang sangat indah. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan kita akan membaca bacaan pertanggapan. Pada pagi hari ini bacaan pertanggapan diambil dari surat Paulus, yaitu di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 secara bergantian. Liturgis akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat masing-masing akan membaca ayat yang genap, lalu nanti di ayat yang ke-10 kita akan membaca bersama-sama. Mari kita mulai membaca. LAI memberi judul Kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal.
Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kita baca bersama-sama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Puji Tuhan, kita diingatkan melalui pembacaan Alkitab kita pada hari ini bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, kita bekerja melayani Tuhan bukan karena siapa kita, tetapi sesungguhnya karena kasih karunia-Nya dan karena anugerah Tuhan semata. Mari kita melanjutkan ibadah kita akan menaikkan pujian kita yang ketiga sebagai keledai. Lagu ini cukup pendek, tetapi lagu ini diciptakan oleh Pendeta Stephen Tong. Di beberapa ulasan saya membaca bahwa kenapa waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem tidak menunggang kuda yang gagah perkasa gitu ya, sebagai seorang raja, raja di atas segala raja, tetapi menaiki seekor keledai yang mungkin bagi kebanyakan orang keledai itu dungu, tidak punya kekuatan, tidak punya apapun yang pantas dibanggakan. Tapi justru Pendeta Stephen Tong menuliskan lagu ini, biarlah sebagai keledai kuserahkan dan pakai hambamu Tuhanku, ku mau taat pimpinanmu, pakai dan bimbing hambamu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita ini hina, kita tidak layak, tetapi ketika Tuhan memakai kita, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kita akan pujikan lagu ini 2 kali. Sebagai keledai kuserahkan, pakai hambamu Tuhanku, ku mau taat pimpinanmu, pakai bimbing hambamu. Sekali lagi. Sebagai keledai kuserahkan, pakai hambamu Tuhanku, ku mau taat pimpinanmu, pakai bimbing hambamu. Kiranya lagu ini sungguh-sungguh menjadi doa setiap kita, bahwa kiranya Tuhan memakai setiap kita yang hina ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam warta. Ada beberapa yang akan kita tekankan dalam pembacaan warta kita pada pagi hari ini. Yang pertama, GRI di Kerta dan Citra sudah menginisiasi sebuah acara yang kita sebut dengan ASIK, yaitu apa, siapa, dan kapan ya. Acara ini merupakan pendalaman firman untuk anak-anak yang ditayangkan secara online via channel YouTube dan Facebook dari GRI Kertajaya dan GRI Citra Raya. Acara ini sudah dimulai sejak 8 Agustus yang lalu dengan beberapa tema sederhana tentang bagaimana manusia diciptakan, siapakah manusia itu berdosa pertama kali, kapan sih gitu ya. Kemarin yang kita hari Sabtu barusan kemarin. Acara ini ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 17.00 ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak yang di rumah pada hari Sabtu yang tidak ada kegiatan yang lain setelah mungkin sekolah minggu atau setelah persekutuan remaja selesai, karena ini di YouTube jadi bisa diulang juga nanti ya. Jadi silakan untuk mengajak mereka untuk bisa menyaksikan acara ini. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung acara ini bisa menyalurkan persembahan melalui rekening persembahan yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada PA khusus, sebutan agung Tuhan pada manusia, yaitu rekan sekerja yang akan dibawakan oleh Vikaris Bara pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 18.30. Kemudian juga ada sebutan agung Tuhan pada manusia, yaitu mempelai Kristus, akan dibawakan oleh Vikaris Imelda Ginting pada hari Jumat
28 Agustus 2020 juga dimulai pukul 18.30. Kedua acara tersebut akan disiarkan secara online melalui channel YouTube dan Facebook GRII Kertajaya dan Citra Raya. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2020, yaitu pada hari Sabtu yang akan datang, akan ada Speak Roh Kudus yang ketiga dengan tema Karunia Pelayanan yang akan dilayani oleh Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan. Acara ini ditayangkan secara live streaming dan gratis, namun wajib mendaftar. Jadi pendaftaran online bisa dilakukan di speak.stemi.id atau Bapak Ibu boleh menghubungi Sekretariat GRI Kerta dan Citra. Kami menghimbau rekan-rekan untuk segera mendaftar ini karena acaranya sudah tinggal hari Sabtu yang akan datang. Kemudian ada pengumuman yang berikutnya adalah dari Sekolah Kristen Logos. Sekolah Kristen Logos yang didirikan sebagai salah satu respons gereja terhadap mandat budaya, khususnya di bidang pendidikan ini, sudah memasuki waktu yang cukup panjang, di mana kita sekarang sudah memiliki kelas SMP. Sekolah Kristen Logos ini menerima pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Ada 2 gelombang di sana, yaitu gelombang internal untuk mereka yang sudah anggota GRII atau yang sudah beribadah rutin di GRII. Pendaftaran internal ini bisa dilakukan mulai tanggal 17 Agustus dan akan berakhir tanggal 4 September. Sementara untuk gelombang eksternal, yaitu bagi mereka yang non-GRII, akan dimulai pembukaannya, sudah dimulai pembukaannya sejak tanggal 22 Agustus kemarin pada saat open house dan akan dibuka hingga tanggal 30 Oktober. Kita bisa share ke rekan-rekan kita, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam channel YouTube-nya Sekolah Kristen Logos, bisa cari di Logos, kemudian bisa search di sana Sekolah Kristen Logos, lalu nanti akan ada beberapa video yang ada di sana, salah satunya adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh yang ada di Sekolah Kristen Logos. Kita bisa melihat bagaimana di masa pandemi ini guru-guru di Sekolah Kristen Logos dengan sungguh-sungguh, dengan penuh dedikasi tetap menjalankan tugasnya mendidik anak-anak ini, dan anak-anak juga bisa mengikuti sekolah ini secara sungguh-sungguh dari tempat kediamannya masing-masing. Ada juga beberapa video kesaksian dari orang tua yang anak-anaknya sudah lama bersekolah di Logos dan beberapa mungkin sudah lulus. Itu yang terkait dengan Logos. Kemudian yang berikutnya tanggal 20 September adalah hari ulang tahun GRII. Maka pada tanggal 20 September nanti kebaktian kita akan mengikuti relay kebaktian di GRI Pusat. Jadi tanggal 20 September akan ada relay kebaktian di GRI Pusat. Nanti informasi berikutnya akan kita sampaikan. Demikian pengumuman yang bisa kita sampaikan. Kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat. Ada 3 pokok doa syafaat yang akan kita naikkan. Yang pertama adalah kita akan berdoa untuk pendaftaran murid baru Sekolah Kristen Logos. Yang kedua, nanti kita akan berdoa untuk penderita COVID-19 yang sedang dalam perawatan atau isolasi, dan kita berdoa untuk tim medis yang menanganinya. Lalu yang ketiga, kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat dan kesaksian mereka di tengah-tengah masa pandemi ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa ini bersama-sama. Mari kita menyiapkan hati kita sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa ini. Kita mohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita, menyiapkan hati kita untuk kita boleh sungguh-sungguh berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pendaftaran murid baru Sekolah Kristen Logos. Kita berdoa bersama-sama, buka suara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Sekolah Kristen Logos yang sudah Tuhan pimpin, yang sudah Tuhan sertai dalam sekian tahun keberadaannya. Tuhan, kami berdoa kiranya apa yang sudah dikerjakan menjawab tugas yang dari Tuhan, mandat budaya
khususnya di bidang pendidikan ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati seluruh pimpinan, mulai dari yayasan, kepala sekolah hingga seluruh guru-guru yang terlibat di sana. Tuhan, berkati mereka semuanya. Kami berdoa juga buat anak-anak sekolah yang belajar di sana, Tuhan memberkati, dan khususnya kami berdoa buat para calon-calon murid, Tuhan, orang tua yang mungkin sedang bergumul untuk mencari sekolah buat anak-anak mereka. Tuhan, kiranya Tuhan beranugerah kepada mereka untuk mereka boleh dibukakan hati, untuk mereka melihat bahwa ada satu mandat budaya yang Tuhan ingin kita kerjakan bersama, dan biarlah mereka juga ikut berbagian dengan menyekolahkan anaknya di Logos ini, sehingga mereka juga menjadi bagian dari alat-alat Tuhan yang nantinya ketika anak-anak ini besar boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat-Mu yang luar biasa. Kami serahkan seluruh fase pendaftaran ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin orang-orang ini untuk datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk penderita COVID-19 yang sedang dalam perawatan, dan kita juga berdoa untuk tim medis. Kita berdoa membuka suara. Bapa di surga, kami berdoa untuk COVID-19, para penderita ini Tuhan, yang mungkin ada yang sudah cukup lama, ada yang baru. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang dirawat. Kami tahu Tuhan, bukan hal yang mudah karena mereka harus terisolasi dari sanak saudara, karena mereka harus hanya berhadapan dengan tim medis. Kami berdoa khususnya juga bagi mereka yang komorbid atau mereka yang juga punya penyakit bawaan, kiranya oleh anugerah Tuhan saja mereka boleh dipulihkan kembali, boleh dirawat dengan baik, dan mereka boleh kembali sehat. Kami berdoa kiranya mereka yang boleh lolos dari virus ini Tuhan, boleh menghargai hidup dan mempertanyakan hidup, dan sungguh-sungguh memakai hidup seperti yang Tuhan mau. Kiranya anugerah Tuhan, anugerah keselamatan Tuhan juga ada. Kiranya mereka-mereka yang sedang mengalami menjadi penderita COVID ini Tuhan, mereka juga mendapatkan anugerah untuk mendengarkan Injil Kristus melalui pemberitaan yang dilakukan Tuhan. Kami serahkan juga tim medis yang melayani mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan kesehatan juga kepada mereka, karena mereka yang berada di barisan terdepan untuk Tuhan pakai menangani para penderita ini. Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat dan kesaksian mereka di tengah pandemi. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada di tengah masa pandemi, di mana kami tidak bebas bergerak Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap beranugerah kepada kami, menguatkan setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan dengan makanan-makanan rohani Tuhan, baik dari berbagai sumber online yang ada Tuhan, bagi kami yang punya akses online, dan juga melalui seluruh bacaan-bacaan, buku-buku, bahkan Alkitab yang ada di dalam setiap kami yang kami miliki Tuhan, pakai itu semuanya. Mungkin ringkasan-ringkasan khotbah yang selama ini kami merasa itu sesuatu yang take it for granted sebegitu banyaknya, tetapi di tengah masa pandemi ini Tuhan, biarlah kami juga bisa menikmati membaca ringkasan-ringkasan khotbah yang ada atau buku-buku yang ada Tuhan. Berkati itu semuanya Tuhan, dan biarlah itu menjadi kekuatan buat setiap kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh tetap setia di dalam pengikutan kami dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita yang keempat, Ikut Yesus, lalu nanti waktu akan kami serahkan kepada Vikaris Bada untuk naik ke mimbar. Bersama Yesus berjalan menuju lembah, sumber air yang sejuk dan mekar bunga. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, sampai ke surga berjalan ikut Dia, ikut Dia.
bersama Yesus berjalan menuju lembah. Badai topan menerjang gelap menghadang, hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar sebab Tuhan di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Dia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku tenang dan nyaman sebab dekat Tuhan. Yesus memimpinku maka aman langkahku, dan ku dibawanya ke rumah Bapa. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Dia pimpin ku mau ikut Dia. Waktu saya serahkan ke Vikaris Bara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah minggu yang kedua kita mengadakan kebaktian streaming online dari GRI Kertajaya. Setelah minggu lalu kita mengadakan kebaktian, ini adalah minggu yang kedua. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan juga untuk melayani Tuhan, bahkan juga untuk bisa beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami merasakan anugerah Tuhan dalam masa di mana kami tidak dapat berbuat apa-apa dan kami terbatas di dalam banyak hal. Tapi kami bersyukur karena Tuhan memberikan segala yang kami perlukan. Biarlah kami boleh berespon dengan hidup bagi Tuhan dan melayani Engkau. Dan kalau kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kiranya menjadi kekuatan bagi kami. Berkatilah firman ini, biarlah Engkau pimpin pemberitaannya, Engkau pakai hamba-Nya, dan berkat yang dari Tuhan, Tuhan berikan. Baik kepada pemberitanya maupun kami semua yang mendengarkan. Kami serahkan para pendengar dan mereka yang mendengarkan, yang menyaksikan rekaman ini dimanapun berada, Tuhan kiranya memakai kami dalam segala keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas. Kita akan membaca dari Injil Lukas di dalam pasal yang ke-17, Lukas 17. Kita akan membaca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang
harus kami lakukan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, waktu kita membaca kalimat ini adalah kalimat dari Tuhan Yesus yang kalau kita baca kali pertama ya, dan kita membaca kalimat ini saja, ini adalah perkataan Tuhan yang paling membingungkan, yang paling tidak nyaman untuk kita dengar. Paling membingungkan dan paling tidak nyaman untuk didengar. Nah, tetapi ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa katanya kacang ya, kalau kacang mungkin kacang kenari atau kacang apa ya, yang kalau kulitnya paling keras itu biasanya isi biji kacangnya itu paling enak. Jadi perkataan Tuhan yang paling keras, yang paling tidak menyenangkan untuk kita dengar itu biasanya adalah yang intinya yang paling menyenangkan, yang paling manis untuk kita perhatikan. Nah, memang kalau kita membaca di dalam ayat ini saja kita akan merasakan seolah-olah kita diperhadapkan pada seorang tuan yang kejam. Pada tuan yang kejam yang tidak peduli atas apa yang hambanya lakukan. Tidak peduli capeknya hambanya seperti apa. Lalu setelah itu memang hambanya pekerjaannya diterima tapi nggak ada ucapan terima kasih sama sekali. Nah, kita harus menyadari satu hal bahwa waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini sama sekali tidak ada maksud Tuhan Yesus untuk menimbulkan kesan sedemikian, sama sekali tidak. Nah, kenapa? Karena kalau kita membaca bagian yang lain, kita akan menemukan bahwa ini tidak konsisten. Seolah-olah ya, ajaran Alkitab tidak konsisten dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan adalah lebih baik untuk memberi daripada menerima. Dan dia sendiri juga mengatakan bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Begitu kan? Sehingga waktu kita membaca kalimat ini, kita bandingkan dengan kalimat perkataan Tuhan Yesus yang lain, kesannya seperti tidak konsisten. Nah, tetapi cara penafsiran Alkitab adalah Alkitab menginterpretasikan Alkitab, dan kalau ditulis satu dan ditulis yang lain, berarti kedua-duanya benar, gitu ya. Kita tidak membaca bagian Alkitab yang satu untuk dilawankan dengan bagian Alkitab yang lain. Jadi kalau di bagian ini Tuhan Yesus mengatakan melayani, dan kemudian kita mengatakan kita adalah hamba yang tidak berguna. Di bagian lain Tuhan Yesus mengatakan dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi ini ada dua bagian yang benar, sehingga kesan yang mau Tuhan Yesus timbulkan di sini bukan seperti kesan yang kita timbul di dalam pikiran kita waktu kita pembacaan Alkitab pertama kali. Jadi bukan demikian ya responnya. Lalu Tuhan Yesus juga mau mengatakannya, mau mengajarkan kepada kita ya, bukan cuma berkaitan dengan perumpamaan di sini saja, tetapi waktu Tuhan Yesus mengajar, dia ada perbandingan juga ada kontras. Jadi perbandingan ya. Jadi kadang-kadang di dalam perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, ada perumpamaan yang sifatnya perbandingan. Perbandingan itu bisa dari yang lebih kecil kepada yang lebih besar. Ya, jadi misalnya di dalam bagian lain dia pernah mengatakan, kalau kamu berdoa, itu berdoa seperti seorang janda kepada hakim yang lalim. Dia mengatakan, janda kepada hakim yang lalim. Janda itu minta supaya perkaranya dibetulkan, dia minta siang dan malam, begitu kan. Akhirnya karena si hakim itu tidak mau diganggu oleh janda itu, dia kabulkan permohonan si janda itu. Maka demikian juga di situ Tuhan Yesus mau mengatakan kalau hakim yang lalim saja, yang manusia yang jahat itu bisa mengabulkan, apalagi Tuhan. Jadi ada perbandingan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, gitu kan. Jadi ada perbandingan. Jadi ini bukan cuma perbandingan antara yang kurang baik dengan yang lebih baik, tetapi juga kepada yang tidak layak, kepada yang tertinggi. Jadi dengan demikian Tuhan Yesus memberikan perbandingan. Ya, kalau misalnya kamu punya tetangga yang begitu ya, tetanggamu misalnya di bagian lain Tuhan Yesus pernah mengatakan juga, kamu punya tetangga dan tetanggamu tuh nggak terlalu peduli sebetulnya sama orang. Tapi karena kamu ketuk pintu rumah tengah malam ya, tolong dong ada orang bertamu ke rumah saya lagi nggak ada roti gitu. Kamu ketuk minta-minta, dia dengan apa ya mungkin terpaksa atau bagaimana, dia akan kasih ya, karena di dalam zaman itu kalau orang pelit itu menjadi sesuatu hal yang masalah besar. Kita nggak bahas di dalam hari ini ya. Tetapi artinya Tuhan Yesus mau mengatakan ini kalau yang manusia saja begini, kita perbandingan. Kontrasnya kalau kita sama Tuhan pasti jauh lebih lagi begitu. Pasti jauh lebih lagi. Nah, maka di sini waktu kita membaca tentang hamba, tentang budak ya. Hamba atau budak ini
pulang dari kerja keras sepanjang hari. Ya, mereka udah mempersiapkan segala sesuatu, nggak ada terima kasih sama sekali, dan dia sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kenyamanan tuannya sebelum dia sendiri sempat makan. Nanti kalau kita baca kan dia mengatakan dia sudah melakukan semuanya sampai selesai, layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Sesudah itu boleh engkau makan dan minum. Jadi setelah dia melakukan semua ini, dan dia melakukannya tanpa bertanya, tanpa mengeluh, ya, maka sebetulnya ini ada satu perbandingan. Kalau si hamba itu saja begitu sama tuannya, ini kan perbandingan ya, apalagi kita sama Tuhan. Nah itu maksudnya yang mau Tuhan Yesus katakan di dalam perumpamaan ini. Jadi kalau perumpamaan tentang janda sama hakim yang lalim, tentang tetangga yang minta roti, kalau hakim yang lalim saja dimintain lama-lama akhirnya kasih. Terus tetangga saya lama-lama kasih, apalagi Tuhan. Nah sekarang dibalik kepada kondisi kitanya. Kalau kita saja hamba yang di dalam perumpamaan ini. Kalau hamba kepada Tuhan di dunia saja, itu caranya begitu. Setelah dia melakukan segala sesuatu, tuannya tuh sama sekali gak ada ucapan terima kasih dan sebagainya. Dan setelah itu baru dia makan dan minum. Maka spirit pelayanan kita juga seharusnya seperti itu. Spirit pelayanan kita juga seperti itu. Apalagi, nah kalau kita mau bandingkan dengan lebih jauh lagi, kita ini bukan hamba. Kita ini bukan cuma budak saja loh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal pertama, kita yang percaya pada Yesus Kristus, kita dipanggil, diangkat menjadi anak Allah. Ya, ayat yang sangat indah ya. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi Alkitab tuh betul. Kita adalah hamba, tapi kita juga anak. Dan lebih daripada hamba, seorang anak itu waktu melayani bapaknya beda dengan seorang hamba waktu melayani tuannya. Jadi kita punya status yang lain. Ini perumpamaan. Tetapi waktu kita lihat kondisi kita. Nah kalau misalnya tuannya saja. Itu kalau tuan yang duniawi itu nggak peduli gitu ya. Dan tidak punya, nggak punya, ya kayak nggak peka gitu sama kebutuhan hambanya. Nah Tuhan kita itu nggak begitu. Bapa kita di surga itu nggak begitu. Maka Bapak Ibu waktu kita membaca satu bagian ini, kita harus melihat Alkitab di dalam terang bagian yang lebih luas. Jadi di dalam membaca Alkitab kalau ada bagian yang tidak kita mengerti, bacalah bagian yang lebih mengerti untuk memahami hal itu. Jadi kalau ada bagian-bagian yang sulit dimengerti dalam Alkitab, kita bukan mempertentangkannya dengan bagian yang lain, tapi kita membuat bagian yang lain yang lebih jelas, kemudian kita membaca bagian ini dan kita akan lebih mengerti. Nah, Bapak Ibu, kata tuan dan kata hamba di sini ya, ini muncul ya. Kita tahu tuan itu pasti adalah Tuhan, ya. Tuan itu pasti adalah Tuhan. Ya, jadi dia mengatakan kalau tuan itu adalah Tuhan pastinya. Sedangkan kita adalah hamba yang melayani dia. Sedangkan hamba ini dikatakan kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Nah, kata atau frase tidak berguna ini di dalam bahasa aslinya adalah unprofitable. Tidak memberikan keuntungan. Unprofitable. Ya, tidak berguna. Nah kata ini, akar katanya di dalam bahasa Yunani itu juga kita temukan. Jadi kata yang sama. Akar katanya adalah yang tidak berguna ya, yang tidak ada worthless, yang tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Itu juga muncul kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai 12 ya. Di mana dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi inilah gambaran Alkitab dari Rasul Paulus bahwa manusia semua itu seperti itu. Gak ada seorang pun yang benar, yang berakal budi, yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng, semua tidak berguna. Nah kata tidak berguna inilah kata yang sama. Akar katanya dengan kata yang tadi kita baca. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi inilah kondisi yang kalau bahasa Inggris sobering. Yang membuat kita jadi sadar gitu ya. Kalau orang mabuk, nah itu dia disadarkan. Jadi maksudnya kondisi yang membuat kita sadar kita ini adalah orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan sebetulnya. Karena kita semua berdosa. Gak ada seorang pun dari antara kita yang mencari Tuhan. Kita hanyalah hamba-hamba yang gak berguna. Nah Bapak Ibu kalau kita sudah mulai mengerti perbandingan ini, kita jadi lebih jelas kan. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan kami hanyalah hamba-hamba yang gak berguna. Betul.
Betul, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, ya. Nah, Bapak Ibu, pada zaman itu seorang tuan memang wajar nggak kasih pujian, nggak kasih apapun kepada hamba yang melayani. Zaman sekarang mungkin karena ada masalah hak asasi manusia dan sebagainya, tuan nggak sekejam yang itu ya. Tapi pada zaman itu seorang hamba atau seorang budak ya, hamba ya. Jadi hamba ini budak. Budak adalah orang yang sudah dibeli dan kemudian diperlakukan seperti barang pada waktu itu. Tuannya mau perlakukan dia apapun nggak ada salahnya. Mau dipukul, mau dibunuh sampai mati itu juga tuannya nggak ada kesalahan karena ini barang. Ini milik dia. Jadi tuannya mau perlakuan apapun nggak salah tuannya. Dia melakukan kerja keras dan tuannya nggak berterima kasih juga tuannya nggak salah sama sekali. Jadi dengan demikian itu kondisi yang aktual begitu. Nah kalau kita sekarang nggak ada konsep perbudakan. Kita ada kan konsep mungkin kalaupun ada pembantu rumah tangga. Itu pun dibayar kan begitu. Kalau kita enggak. Di zaman itu adalah seorang budak. Jadi hamba. Nah tapi dalam pengertian Alkitabiah ya. Kita tahu Tuhan itu pasti Tuhan ya. Tetapi hamba. Siapakah hamba? Bapak Ibu Roma 6 ayat 16 itu mengatakan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba, sebagai budak untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang pimpin kamu kepada kematian, atau ketaatan yang pimpin kamu pada kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ini sudah kita bahas dalam PA yang lalu ya, tentang hamba Tuhan dan hamba dosa ya, tentang hamba kebenaran dan hamba dosa ya. Bapak Ibu dapat cek juga di channel kita ya, di Gary Kertajaya, hamba kebenaran dan hamba dosa. Jadi ada dua macam perhambaan yang muncul. Baik hamba kebenaran ataupun hamba dosa. Jadi kita tidak pernah lepas dari status ini. Nggak pernah lepas Bapak Ibu. Kita semua selalu memiliki tuan untuk dilayani. Kita semua memiliki tuan, siapapun kita. Entah kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita atau kita tunduk kepada dosa. Jadi status kita adalah status hamba, status budak. Nah, budak kan dibeli, yang kemudian menjadi milik. Demikian juga kita, waktu kita dulu berbuat dosa, kita terjual di bawah kuasa dosa. Kita menjadi miliknya, tanda kutip ya, dosa miliknya iblis, kematian dan sebagainya. Tetapi waktu Kristus menebus kita, dia mengatakan kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu ya. Jadi kita telah dibeli oleh Kristus, kita telah lunas dibayar. Berarti sekarang kita punya pemilik yang baru, punya hamba yang baru, punya tuan yang baru. Maka waktu kita di hadapan Tuhan, waktu kita melayani, itu kita seperti seorang budak, tetapi dengan tuan yang baru. Waktu kita melayani dia. Nah lalu hal berikutnya adalah tentang soal apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, setelah kita percaya pada Kristus kan ada orang-orang Kristen yang sangat-sangat rajin ya, sangat-sangat antusias di dalam pelayanan, mencoba memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu bukan tidak mungkin di dalam pelayanan itu ya ada orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat loh, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bisa mengalami pergumulan yang berat. Ya misalnya seorang hamba Tuhan, seorang ya pengawas, atau seorang guru, atau seorang misionaris, ya waktu dia melayani, apa yang dia lakukan itu melibatkan satu beban yang berat, satu beban yang berat, ya mungkin banyak kesulitan, banyak waktu, butuh kesabaran, harus ada penguasaan diri, harus ada pengorbanan dan sebagainya. Belum lama ini di Surabaya kan kita benar sempat zona hijau ya, betul ya? Kalau nggak salah saya dengar sempat zona hijau, kemudian oranye ya, bukan hijau ya, zona oranye ya. Tapi saya kayak kapan lalu baca zona oranye, kemudian dibuka lagi, dibuka sekolah lagi. Barusan nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek berita ya, offline. Waktu sekolah offline muncul, guru-guru yang ngajar kena COVID Bapak Ibu. Jadi bayangkan, ini kan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Nggak tahu sekarang mungkin yang zaman dulu gaji kecil mungkin sekarang sudah lebih ada perbaikan. Tapi mereka yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh, sudah baik-baik mengajar, tiba-tiba kena. Tiba-tiba kena. Sekolah online. Dan ngomong-ngomong kalau kita pengen sedikit menyimpang ya, sekolah offline ya, sekolah langsung ya. Maksudnya sekolah yang guru tatap muka sama murid.
Itu jauh lebih meringankan baik bagi gurunya, bagi orang tuanya maupun bagi muridnya sendiri dibandingkan sekolah online. Kalau sekolah online, guru kita mesti ada koneksi internet ya, harus lancar. Kemudian siswanya bisa nggak tuh konsentrasi, nggak main-main. Terus gurunya bisa nggak mengajar dengan efektif. Terus kalau tugas dikasih, orang tua mesti dampingi. Orang tua jadi guru kedua untuk mempersiapkan segala sesuatu. Maka waktu guru itu mempersiapkan segala sesuatu jauh lebih berat. Nah sekarang mereka sekolah offline-nya mulai, malah mereka kena. Ada beberapa yang kena corona. Jadi di dalam pelayanan kadang-kadang muncul hal semacam ini. Orang yang menjadi misionaris, orang yang melayani Tuhan, orang itu harus membayar harga yang sangat besar. Ya, dia harus berkorban. Dan kadang-kadang ada kekecewaan. Orang-orang yang melayani Tuhan ya, ada seorang rekan kami yang menjadi misionaris, dia tanda tangan satu buah surat. Dan saya pernah tanya sama dia. Dia ikut di satu lembaga misi yang dia pelayanan di suku yang terpencil dan yang tidak mengenal Tuhan. Dia sendirian ya. Jadi betul-betul ya dananya juga berdasarkan persembahan orang yang kasih dan sebagainya. Nah, saya pernah dengar ini di antara mereka yang pelayanan di misi untuk tempat yang sangat sulit. Konon katanya, orang yang sudah tanda tangan surat itu isinya begini. Dengan ini saya menyatakan bahwa lembaga misi tempat di mana saya melayani itu tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada diri saya. Jadi kalau saya sudah melayani, saya jadi misionaris, saya pergi ke satu suku tertentu, kalau saya sampai mati, kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya, berarti bukan kesalahan lembaga misinya, gitu kan? Jadi itu kayak tulis surat wasiat, seperti dia sudah siap meninggal. Nah, Bapak Ibu bayangkan, seorang yang melayani Tuhan yang menjadi hambanya, yang pergi dalam tempat seperti itu seperti orang yang demikian, orang yang sudah berkorban, yang sudah siap mati. Jadi kadang-kadang inilah tugas seorang hamba. Dia melayani bahkan ada bahaya. Dan dia harus tunduk. Kadang-kadang di dalam pelayanan itu bisa ada kelelahan loh. Bisa ada kelelahan yang sangat-sangat melelahkan, yang sangat-sangat membuat kita pengen istirahat. Misalnya teman-teman di sini yang Bapak Ibu kan kita kebaktian pagi kan ada persiapan dulu ya. Bukan kalau kita langsung offline sekali lagi segala sesuatu yang offline itu lebih enak. Dulu kita kebaktian offline-nya cuma cek sound sudah selesai, kemudian udah kita tampil semua dengar. Tapi karena hari ini kita masukkan di YouTube Bapak Ibu, bayangkan mereka harus siapkan dulu nih tes didengar suaranya ada noise nggak. Kemudian setelah itu kalau ditampilkan gambarnya ada masalah apa enggak, transisinya bagaimana dan seterusnya ya Bapak Ibu. Terus waktu lagu dimasukkan ke dalam YouTube itu ada kena copyright apa tidak gitu. Dan mereka harus latihan tuh harus didengarkan suaranya. Lebih banyak pekerjaannya begitu, lebih banyak. Ya kayak teman-teman di sini rekan-rekan pelayan mereka sudah mempersiapkan dari kemarin malam pagi-pagi harus datang lagi untuk pelayanan lagi Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ini baru salah satu contoh ya. Bapak Ibu kadang-kadang Tuhan tuh mengizinkan orang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menunggu ya sampai pelayanannya itu selesai. Jadi ada orang seperti tidak habis-habis apa yang dia kerjakan. Seperti yang kita baca di sini juga, ya kan? Mereka seorang yang membajak, menggembalakan ternak. Jadi ini adalah gambaran tentang seorang budaknya petani gitu ya. Budaknya petani. Jadi farming slaves. Jadi dia budak, tuannya seorang petani. Jadi dia sudah mengerjakan ini dan itu sudah sepanjang hari. Setelah dia pulang pun masih belum bisa makan. Jadi sampai batas-batas tertentu ya. Bapak surgawi kita itu sering meminta anak-anaknya untuk melakukan pelayanan yang mereka nggak cari. Mereka menghindari hal itu tapi malah dikasih. Dan maka spiritnya bagaimana? Bagaimana spirit di dalam melayani Tuhan ini? Spirit untuk bergantung penuh kepada Tuhan itu nggak gampang ya. Bergantung dan dengan perasaan mengasihi Dia itu tidak gampang. Tidak gampang Bapak Ibu. Nah, maka orang yang bisa melayani dengan sukacita dan dengan penuh iman ya, dengan sungguh-sungguh dia mau mengejar, mau melakukan hal itu. Nah, ya Bapak Ibu, ini adalah hal yang tidak gampang. Nah, tetapi Bapak Ibu, beberapa hal di dalam ketidaklayakan kita. Ya, sekarang kita mau bahas tentang ketidaklayakan. Kenapa kita disebut hamba yang tidak berguna? Ya, ada beberapa poin. Pertama memang karena kita orang berdosa, nggak ada seorang pun mencari Tuhan.
Jadi pasti kita nggak berguna. Unprofitable, tidak menguntungkan. Bapak Ibu, kemarin kita baru bahas lagi dari pertanyaan katekismus ya. Katekismus di dalam katekismus singkat Westminster ya. Bahas dengan anak-anak remaja. Dan kita menemukan bahwa apa yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan itu adalah satu anugerah, satu pemberian. Jadi tanpa anugerah dari Tuhan, kita tidak mungkin melakukan apa yang mampu kita lakukan sekarang. Tanpa anugerah dari Tuhan, tidak ada seorang pun datang kepada Tuhan. Tanpa anugerah dan pemberian dari Tuhan, kita yang berdosa itu nggak mungkin bisa memberikan sesuatu kepada Dia. Nggak bisa. Karena apa yang kita lakukan dilakukan di dalam campuran. Dan Tuhan tidak menerima campuran. Ada perbuatan baik tapi juga ada dosa di dalam, nggak bisa. Tanpa hati kita dirubah oleh Tuhan, tidak ada satupun yang kita lakukan yang layak. Nah Bapak Ibu, ini adalah spirit yang dimiliki misalnya oleh Yohanes Pembaptis ya. Bapak Ibu kalau kita baca dalam Yohanes pasal 3, ayat yang ke-30, Yohanes mengatakan, ini kalimat yang terkenal, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Bapak Ibu, tahukah kita waktu Yohanes mengucapkan kalimat ini, itu follower dia tuh lagi ribuan loh. Kalau sekarang YouTube ya, itu kan zaman itu ya. Kalau sekarang YouTube, follower dia bisa jutaan loh. Ya karena penduduk di Yerusalem waktu itu di daerah Palestina nggak begitu banyak kan. Tapi kalau Yohanes muncul zaman sekarang, follower dia bisa jutaan loh. Dan dia mengatakan kalimat dia harus makin besar, yaitu Tuhan Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Itu dikatakan dalam dia posisi puncak. Jadi dia bukan dalam posisi orang yang lagi lagi turun viewernya, bukan. Ini orang yang posisinya pendengarnya lagi banyak sekali. Tuhan Yesus harus makin bertambah dan dia harus makin berkurang. Dia sangat populer, orang ribuan datang kepadanya. Bahkan ada orang yang berpikir dia adalah Mesias. Jadi bayangkan ya, orang ini lagi sangat-sangat terkenalnya begitu ya. Kemarin saya iseng-iseng sama Pak Herwindo ya. Itu ada satu akun ya kalau Bapak Ibu buka di internet ya. Namanya socialblade.com. Socialblade.com itu ada semua, kita tinggal masukin deh. Misalnya nama channel YouTube orang berapa apa ya. Terus viewer kita pengen tahu viewer dia berapa, bahkan penghasilan bulanan dia pun kita bisa tahu. Iya loh, menarik. Misalnya Bapak Ibu sebut nama siapa, YouTuber Indonesia yang paling terkenal ya. Yang Asiap itu, coba aja Bapak Ibu cek. Cek namanya. Dan cek YouTube-nya, langsung ketahuan tuh penghasilannya berapa. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ini Yohanes lagi dalam kondisi puncak. Orang lagi datang, orang lagi banyak sekali, dia lagi populer. Bahkan orang berpikir dia adalah Mesias. Tapi waktu orang datang pada dia bilang, Yesus Kristus harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Dan Bapak Ibu tahu akhirnya dia betul-betul makin berkurang. Berkurang sampai dipenggal kepalanya. Itulah Yohanes Pembaptis. Dia sampai dari penggal kepalanya. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 27 Yohanes Pembaptis mengatakan, aku baptis kamu dengan air. Tapi di tengah-tengah kamu akan berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang kemudian datang daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini spiritnya Bapak Ibu, sama. Aku tidak berguna, aku nggak layak. Nah, jadi Bapak Ibu, Yohanes ini orang yang mengakui kerendahannya. Ini indah sekali ya. Saya pernah mendengar kalimatnya diucapkan oleh pendeta Antonius Un. Jadi dia bilang, nggak tepat kalau kita menyebut diri kita itu rendah hati. Salah. Bukan rendah hati. Kita cuma mengakui kerendahan kita. Nah, itu yang betul. Orang yang tahu dirinya, orang mengerti dirinya itu siapa gitu. Maka dia mengakui kerendahannya di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus. Maka Bapak Ibu waktu Yohanes mengarahkan orang-orang untuk bukan melihat dia, melihat anak domba Allah. Maka kita adalah hamba-hamba yang gak berguna, betul. Pertama kita berdosa, kedua yang kita layani itu siapa? Jadi pertama kita berdosa, yang kita layani itu siapa gitu loh. Jadi kalau orang ngerasa, wah capek ngangkatin tas berat, pergi kemana? Siapa? Emang Tuhanmu tuh siapa? Jokowi. Oh ya udah, bersyukur kan boleh melayani dia misalnya gitu ya. Atau
Kamu siapa? Ini Sekjen PBB. Wah, kamu bersyukur kamu bisa melayani orang seperti itu. Kesempatan kamu bisa belajar banyak hal daripada dia. Jadi pertama, kita ini orang berdosa. Kedua, yang kita layani siapa? Jadi anugerah itu pemberian. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Jadi pertama, kita berdosa. Kedua, siapa yang kita layani? Tuhan. Ketiga, apa yang kita lakukan? Wah, ada orang bilang, iya saya udah kurang tidur loh. Saya udah melakukan ini loh, udah melakukan itu loh. Itu ada yang mengatakan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau mau dibandingkan itu seperti nyala lilin di depan matahari. Nyala lilin di depan matahari. Bapak Ibu tahu matahari gedenya berapa? Coba search buka Google aja. Bandingkan bumi dengan matahari berapa kali lipat. Ya. Berapa kali lipat antara bumi dengan matahari. Bapak Ibu cek. Nah kalau nyala lilin. Sekarang di depan matahari, lilin kan dalam bumi, berapa kecilnya? Untuk kita dapat punya pengertian. Jadi bandingkan apa yang Kristus lakukan bagi kita. Sang Tuhan dengan kita sang hamba. Betapa besarnya yang dia lakukan dan betapa kecilnya yang kita lakukan terlepas dari seberapa baik kita lakukan. Terlepas dari seberapa baik. Ada seorang hamba Tuhan kasih contoh ya yang ilustrasi yang mungkin tidak terlalu sempurna tapi lumayan lah kasih gambaran begini. Jadi ada satu tempat yang rawan kena badai di wilayah Amerika ya. Ini dia cuma kasih perumpamaan doang. Lalu satu saat ada kenalan seseorang rumahnya hancur di situ. Betul-betul kena badai sampai jadi puing, hancur sama sekali dan dia ngomong, "Matilah gua. Segala rumahku hancur, aku nggak punya tempat tinggal lagi sekarang. Apa yang kubangun susah-susah bertahun-tahun, sekarang tinggal puing, gua nggak punya apa-apa lagi." Terus temennya yang konglomerat, yang kebetulan tinggal sebelah dia yang rumahnya bagus gitu, yang tetangganya yang rupanya aman dari badai itu dan rumahnya masih berdiri bagus. Waktu tetangganya dengar dan tetangganya dibaik sama dia. Kemudian tetangganya ngomong gini, "Kenapa kamu?" "Hancur rumah gua bro." "Hancur, saya udah gak punya apa-apa lagi, habis semuanya." Terus dia bilang, "Mau gimana lagi, saya udah gak punya apa-apa sekarang." "Oh kamu tenang, kamu jangan nangis. Rumahmu hancur, oke gini deh. Saya bangunin kamu rumah yang baru. Ya, rumah yang anti gempa, yang anti badai. Bukan cuma itu, saya kasih furniture penuh. Garasinya saya kasih mobil. Itu saya kasih AC, saya kasih makanan selama setahun gitu ya. Ya, promo kan kadang-kadang begitu kan, kasih makan. Pokoknya kamu gak usah pusing." Dia bilang, "Aduh mati gua." Hah? Terus dia jadi berubah. Dari yang bilang mati gua. Yang benar. Jadi, oh ya. Terus dia kaget. Terus setelah dia dibangunkan rumah, dikasih furniture, dikasih mobil, dikasih segala sesuatu yang lain, dan dia dikasih makanan ya, bahkan makanan yang cukup enak selama 1 tahun. 1 tahun. Dan dia udah bisa bekerja lagi, sudah mulai normal. Satu saat temennya ini ngomong sama dia, "Bro, tolong dong," gitu. "Kenapa?" "Ini saya lagi buru-buru pengen pergi keluar kota nih. Cuma itu sampah di depan rumah saya kan pasti bakal numpuk tuh. Yang kadang-kadang ada ini saya cuma minta tolong lah ya. Nanti kalau kamu sempet pas kamu lagi pergi kemana, tolong diangkatin sekalian buang." Terus dia udah melakukan itu, diangkat cuma sekali doang. Cuma sekali pas temennya lagi pergi itu. Diangkatin, dia pas truk sampah datang ya kan Amerika gitu, dia tuangin ke dalam kaleng tong itu ya, tong kaleng itu, terus diangkat, dibuang. Nah setelah dibuang, temennya pulang. Udah kan? Terus yang ngomong sama temennya, "Bro, lu tau gak? Sampah lu udah gue buang loh." "Buang?" "Iya, udah gue buang. Sampahmu bau, jorok, kotor begitu. Lu ngomong terima kasih kek, kenapa?" Bapak bisa tangkap ya? Bapak bisa tangkap gak? Dia berharap temennya itu, yang sudah tetangga yang sangat baik, yang konglomerat itu, yang sudah bangunkan dia rumah, sudah kasih dia mobil, kasih dia AC, kasih makanan enak selama 1 tahun. Dia cuma melakukan satu pekerjaan, yaitu buangin sampah si temennya ini 1 kali aja gitu ya. Terus pas pulang dia berharap diucapkan terima kasih. Memang berat sih sampahnya dan lumayan banyak. Tapi cuma 1 kali. Sedangkan dia udah dikasih rumah, udah dikasih segala macam. Nah maka ini satu gambaran ya. Bapak Ibu, waktu kita
di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan tuh api lilin kecil di hadapan matahari yang begitu gede. Seorang hamba Tuhan bilang, itu bukan gigantic, itu galactic namanya. Yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Itu gigantic loh. Pencipta langit dan bumi begitu besar, turun jadi manusia yang begitu kecil, bayi lagi. Kemudian waktu dia besar, direndahkan lagi. Mati lagi di kayu salib. Turun ke dalam kerajaan maut. Dia bangkit dan dia berikan kita hidup yang kekal. Itu bukan hal kecil loh. Yuk. Nah terus setelah Tuhan Yesus mati bagi kita. Ya, sekarang dia cuma meminta. Marilah kepadaku semua letih lesu beban berat. Udah ya kita udah datang. Ya, terus Tuhan panggil kita untuk melayani dia. Terus waktu kita melayani dia. Kita ngomong, Tuhan, saya udah capek loh. Mana terima kasihnya? Kayak gitu Ibu. Perbandingannya. Jadi kayak begitu. Bapak Ibu, Tuhan sebelum meminta seseorang melayani dia, selalu Tuhan layani dulu. Sekali lagi prinsipnya di dalam Alkitab ya, sebelum Tuhan meminta seseorang melayani dia, selalu dia layani dulu. Kepada Petrus, Tuhan Yesus pernah mengatakan waktu Petrus tanya, Guru, aku harus mengampuni orang berapa kali? 7 kali? Zaman itu 3 ada bagus gitu loh. Rata-rata orang Yahudi 3. Kalau orang aman bilang 1 kali masih baik, 2 kali sumulai, 3 kali baku berkelahi. Jadi 1 kali oke, 2 kali, 3 kali kamu sudah berkelahi. Petrus mengampuni 7 kali. Lalu Tuhan Yesus ngomong 70 kali 7 kali kan. Nah Bapak Ibu kalau kita baca dalam Alkitab kita akan menemukan siapa yang paling banyak rasul dicatat diampuni sama Tuhan Yesus. Petrus. Jadi Tuhan sebelum meminta Petrus, dia sudah lakukan terlebih dahulu. Dia sudah lakukan. Petrus baru setelah itu. Tuhan pergilah daripadaku, aku seorang berdosa. Tuhan panggil dia jadi ini. Jadi nelayan ya. Jadi, dari penjala ikan jadi penjala manusia. Jalan di atas air tenggelam, Tuhan angkat dia. Tuhan pakai. Lalu waktu Petrus dengan kesombongannya. Ingin menjadi paling besar dan para rasul. Tuhan tetap pakai. Lalu waktu pada malam hari sebelum Tuhan Yesus tangkap di Getsemani, Petrus tertidur, Tuhan masih ampuni loh. Lalu setelah itu waktu Tuhan Yesus tangkap, dia menyangkal Tuhan 3 kali, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni loh Bapak Ibu sekalian. Lalu waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kan pulihkan dia. Nah itu belum selesai, nanti sampai kitab Galatia, Petrus jadi munafik. Betul, waktu orang-orang golongan Yakobus datang, orang-orang yang golongan bersunat, Petrus lagi makan sama orang gak bersunat, dia buru-buru pergi, malu, ditegur sama Rasul Paulus mewakili Tuhan. Ya kan? Kalau engkau seorang Yahudi hidup dengan cara seperti itu gitu ya, gimana? Jadi tuh Paulus tegur Petrus, itu sangat gak enak. Tapi Petrus masih dipakai Tuhan, dia masih bisa tulis surat 1 dan 2 Petrus. Jadi Bapak Ibu, Petrus itu waktu kalau kita baca seluruh tulisan dalam Alkitab, kita akan menemukan sebelum Tuhan menuntut seseorang, dia lakukan dulu, dia berikan dulu. Ini adalah cara penulisan surat Rasul Paulus juga. Bapak Ibu akan menemukan itu dalam banyak hal ya. Surat-surat Rasul Paulus. Misalnya kitab Efesus, pasal 1 sampai pasal 3 itu apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Baru pasal 4 sampai pasal 6 itu respon. Pasal 4 sampai pasal 6 itu respon. 1 sampai 3 apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan dulu baru dia suruh berespon. Kitab Roma juga sama. Kita Roma yang paling terkenal itu kan, saudara-saudara demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu persembahkanlah dirimu. Ya kan Roma pasal 12 itu kan ya. Nah tapi sebelum Roma pasal 12 udah ada pasal 1 sampai pasal 11 tentang apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Itu cara penulisan Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Tapi bukan cuma Rasul Paulus, kalau kita baca seluruh Alkitab juga cara Tuhan memperlakukan orang juga begitu. Orang Israel itu sebelum mereka dibawa ke padang gurun dan dikasih 10 perintah Allah untuk dilakukan. Orang Israel dikeluarkan Tuhan dulu. Tuhan lakukan dulu karya yang besar baru suruh mereka melayani yang kecil. Ya bisa dimengerti ya Bapak. Jadi Tuhan lepaskan mereka, kasih 10 tula kepada Mesir. Bawa mereka keluar, bebaskan dengan tangan yang kuat ya. Kasih laut merah terbuka. Bawa mereka ke padang gurun. Ada tiang awan di siang hari supaya mereka gak kepanasan. Tiang api malam mereka
hangat. Jadi ada bimbingan, ada penyertaan Tuhan, juga ada perlindungan. Setelah itu baru nanti waktu di Gunung Sinai, Musa naik, baru 10 perintah dikasih. Tuhan tidak pernah kasih sesuatu tugas sebelum dia dulu lakukan apa yang besar buat kita. Maka waktu Tuhan kemudian menuntut, wah itu bukan menuntut sih ya. Dia meminta, itu adalah satu hal yang sangat indah. Nah, seorang hamba Tuhan mengatakan kalau kita telah melakukan segala sesuatu, ya, kita nggak akan pernah melakukannya tanpa anugerah yang memampukan. Kalaupun kita melakukan segala sesuatu, kita nggak akan pernah bisa melakukannya sebelum ada anugerah yang memampukan. Sebelum Tuhan yang pimpin dulu di depan, baru kemudian kasih firman untuk kita taati di belakang. Selalu begitu kok di dalam Alkitab. Nah, jadi kalau ada yang membuat kita merasa layak, itu pun adalah miliknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalaupun yang kita lakukan yang terbaik, yang the best sekalipun ya, wah orang bisa melakukan pelayanan ini dan itu, betul-betul luar biasa apa yang dia kerjakan. Yang terbaik pun tetap mengatakan kami adalah unprofitable. Karena yang saya lakukan ini, itu ada modal awalnya yang dikasih. Siapa yang ngasih? Ya Tuhan. Saya dikasih begitu banyak, bukan karena sayanya baik. Tuhan baik, Tuhan kasih duluan. Ya memang saya kerjakan sih, tapi semuanya dari dia loh sumbernya. Semua dari dia loh. Sehingga kami hanya mengatakan kami adalah hamba-hamba yang gak berguna. Ini spirit pelayanannya. Dia betul-betul dia tahu. Tuhan, the best yang bisa kami lakukan, itu semua adalah pemberian. Nah Bapak Ibu, tapi terus terang ya, ini adalah sesuatu yang tidak ingin kita dengar di zaman ini. Zaman ini adalah zaman yang suka pujian, jempol, likes ya di Facebook, di Twitter, di mana. Kita sangat suka kita dipuji ya. Nggak ada ujungnya. Jadi kita akan cari terus. Kalau sudah dapat like segini kita nggak puas, pengen tambah lagi, pengen tambah lagi. Pengkhotbah sudah tahu hal itu. Dia bilang ada orang mengejar kemuliaan, dia mengejar kemuliaan, kekayaan, kehormatan, uang, seks, dan segalanya. Dia mengatakan kesia-siaan di atas kesia-siaan. Semuanya nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Jadi Bapak Ibu, Alkitab mengatakan setelah melakukan yang terbaik pun kami cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, sekali lagi spirit zaman adalah spirit yang mau mencari pujian, spirit yang cari like. Dan jalan dunia itu mau naik ke atas. Itu jalan dunia. Tapi ada orang mengatakan dunia mau naik ke atas, Tuhan turun ke bawah. Dunia manusia itu mau dijadikan seperti Tuhan. Tuhan tuh Allah menjadi manusia. Betapa bedanya? Apa bedanya? Adam kejatuhan pertama dengan Hawa adalah mereka mau jadi seperti Allah. Bukan masalah makan pohonnya loh. Mereka makan pohon pengetahuan baik dan buruk. Mau seperti Allah menentukan sendiri mana baik mana buruk. Mereka mau naik ke atas. Tuhan kita Yesus Kristus Adam kedua malah turun ke bawah menjadi manusia. Beda sekali. Beda sekali Bapak ya. Jadi itu adalah tentang hal yang ketiga ya. Jadi pertama kita orang berdosa. Ya. Kedua siapa yang kita layani? Itu Tuhan. Ketiga yang kita layani dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan itu terlalu kecil. Dia terlalu besar. Nah, maka Bapak Ibu waktu kita melakukan pelayanan, kita gak punya nilai bonus apapun. Gak ada. Setelah kita lakukan, oh Tuhan saya sudah lakukan ini, kasih bonus lebih dong. Itu tanggung jawab. Bapak Ibu yang melayani Tuhan tuh bukan cuma Bapak Ibu dan saya loh. Ada ribuan, ada jutaan orang lain. Bahkan mereka mungkin lebih baik pelayanan daripada kita. Kita minta dipuji, belum tentu. Mereka bisa jadi, kalau kita bandingkan apalagi dengan Tuhan gitu ya. Dia jauh lebih berkorban, jauh lebih sulit, jauh lebih menderita. Apa yang kita lakukan tuh terlalu kecil. Jadi gak layak untuk mendapatkan pujian dibandingkan dengan Tuhan gitu. Gak layak dapat pengakuan khusus. Itu memang tugas. Kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus minta kita mengampuni musuh, mengasihi pasangan, melayani dia, meninggalkan segala sesuatu. Kesannya kayak berat begitu ya. Itu terlalu kecil dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nggak ada artinya. Charles Spurgeon pernah mengatakan, growing saints think themselves nothing. Bagus ya. Growing saints. Jadi orang kudus, jadi orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang bertumbuh, itu akan berpikir dirinya bukan siapa-siapa. Think themselves nothing. Tapi kalimat kedua, but full grown saints think themselves less than nothing. Itu lebih hebat lagi. Orang yang tumbuhnya yang
maksimal, yang betul-betul matang, malah pikir dirinya less than nothing. Udah nothing less lagi. Jadi lebih gak ada apa-apanya. Kerohanian yang sejati, waktu dia makin dekat dengan Tuhan, dia tidak melihat dirinya makin berharga. Tidak Bapak Ibu. Itu yang diajarkan sama dunia. Kamu berharga, kamu baik. Betul sih, kita ciptaan Tuhan yang gambaran rupa Allah, betul. Tapi waktu kita di hadapan Tuhan, waktu kita makin bertumbuh, kita akan melihat diri kita bukan cuma nothing, less than nothing. Itulah perkataan Rasul Paulus. Di antara para rasul, aku yang paling lemah. Di antara semua orang kudus, akulah yang paling berdosa. Nanti menjelang kematian dia. Di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Itu menjelang kematian. Jadi Paulus waktu kerohaniannya makin bertambah, he thinks himself less than nothing. Bapak Ibu, ini adalah cara pandang dunia yang diajarkan kepada kita. Tapi cara pandang Alkitab lain. Cara pandang dunia, kamu harus berjuang supaya makin bagus, makin mulia, makin berharga. Nah, tapi seharusnya waktu kita datang pada Tuhan, kita perlu menjadi orang-orang yang siap, yang sangat antusias untuk melayani Tuhan sampai habis-habisan. Apapun yang dapat kita lakukan, ya. Jadi apapun lebih daripada apa yang ya pokoknya sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan. Jadi ada masa-masa, ada kesempatan kita bisa lakukan, kita akan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, artinya kan harus siap menderita dan mati di kayu salib. Harus memikul salib, harus siap. Aku mau. Ikutlah aku, ya kita lakukan. Nggak ada pikiran-pikiran aneh-aneh untuk menolak, tidak Bapak Ibu. Jadi kalau kita mampu melakukan pun akhirnya kita akan, saya nggak berguna Tuhan, itu karena Tuhan memberikan. Saya cuma dikasih. Nggak usah ngomong kita orang berdosa Bapak Ibu. Sebagai ciptaan pun kita berhutang sama Tuhan kok. Karena segala macam apa yang kita miliki ya, otak, kepandaian, ya segala macam karunia, talenta, kesehatan, pemberian, semua pemberian, nggak ada sesuatu pun yang asal dari diri sendiri. Itulah spirit orang yang mengerti, yang melayani Tuhan. Nah, justru ini adalah hal yang membebaskan kita. Ada orang yang berpikir melayani Tuhan itu atau hidup bagi Tuhan itu beban. Kalau berbuat dosa, kalau bisa melampiaskan hawa nafsu, itulah kebahagiaan. Ya. Ada satu cerita para pelaut Navy ya, angkatan laut ya. Mereka yang angkatan laut ini konon ya. Tahu sendirilah orang di laut selama berbulan-bulan gitu kan. Biasanya kan kalau dia nggak ketemu pasangan, dia jauh dari pacar, dari istrinya gitu kan. Dia kadang-kadang mereka kan suka menyeleweng gitu kan. Nah, satu saat ada chaplain atau biasa di waktu mereka pelayaran udah begitu panjang, ada hamba Tuhan, ada chaplain, ada pendeta kapal gitu, pendeta di situ, pendeta tentara atau ada pendeta di situ. Pendetanya baca Alkitab, tapi satu saat dia salah sebut ayat. Kan ada kalimat di dalam bahasa Inggris kan jangan berzina kan. Kalau bahasa Inggris thou shall not commit adultery. Kamu tidak boleh kamu tidak boleh melakukan perzinahan, itu bahasa Inggrisnya. Pendetanya ngomong keseleo lidah, notnya nggak dibaca. Thou shall commit adultery. Kamu harus melakukan perzinahan. Wih, demi para pelaut itu ya, para Popeye itu ya, teret itu ya. Begitu dia mendengar kalimat itu, bangun dan menari-nari loh mereka loh. Puji Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan sudah diganti gitu. Kau boleh melakukan perzinahan. Bapak Ibu, kita kan begitu kan. Kita berpikir yang namanya menyenangkan itu kalau kita bisa melampiaskan hawa nafsu kita. Itu gak membebaskan kita. Justru hidup yang melayani Tuhan itu membahagiakan kita. Perkataan Tuhan Yesus sendiri adalah, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu? Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan jadi teladan bagi kita? Dia jadi hamba. Persis seperti yang diajarkan di sini. Dia menjadi hamba. Dia taat sampai mati. Dia kehilangan nyawanya tapi dia nggak kehilangan dunia ini gitu. Karena dia taat sampai mati, Tuhan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Lalu seluruh di langit dan di bumi tunduk kepada dia.
Jadi memang jalan yang Tuhan ajarkan kepada kita itu bukan jalan yang gampang sih ya. Menyangkal diri, mengikut Dia. Tapi karena kita sudah diselamatkan, kita dikasih anugerah, sekarang Tuhan kasih tahu rahasianya. Rahasia hidup yang bebas dan hidup yang bahagia itulah hidup melayani. Melayani seperti yang Tuhan mau. Mengembalikan kemuliaan bukan mencari tepuk tangan. Bukan mencari pujian, bukan mencari penghargaan. Tapi mengembalikan kemuliaannya bagi Tuhan dan hidup untuk kerajaan surga. Maka kalau kita udah membaca hal ini jalan yang Tuhan kasih adalah satu jalan yang tertinggi, Dan kita tahu sekarang kalau di hadapan jalan seperti ini ya, wah ini begitu mulia, begitu tingginya. Sampai mati pun kita nggak pernah mencapai jalan ini, Bapak Ibu. Nggak pernah. Nah, lebih-lebih lagi kalau kita udah tahu begitu, kita cuma ngomong, Tuhan, saya cuma lakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya cuma hamba yang nggak berguna. Nggak pernah mencapai standar itu. Nggak pernah. Seorang yang kerohaniannya maju, itu selalu nggak pernah berpikir dirinya layak. Ada bagian yang kurang. Ini bukan buat permainan psikologis. Enggak, dia menyadari betul di hadapan Tuhan terlalu jauh. Maka pengajaran Tuhan itu adalah pengajaran yang indah gitu ya. Pengajaran yang indah. Nah, tapi puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ada dua hal yang jadi penghiburan kita loh. Dua hal yang jadi penghiburan kita. Yang pertama Matius 25 ayat 21. Ini kan tadi kan waktu kita mengatakan pada Tuhan kami hanyalah hamba-hamba yang gak berguna ya. Matius 25 ayat 21 itu tentang perumpamaan tentang hamba ya. Ya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius ini ya waktu perumpamaan orang yang menggunakan talenta itu ya. Yang 5, 2, 1 itu ya. Kalimat Tuhan Yesus apa di situ? Perumpamaan juga ya. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah kalau ini kan satu, yang Lukas kan tuannya nggak kasih pujian apa-apa sama sekali kan. Tapi di sini dipuji. Baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, ini kalau yang puji kita satu saat bukan presiden, yang puji kita Tuhan sendiri. Wah itu perasaannya kayak apa? Coba kita bandingkan ya, kita bayangkan, kita pikirin seperti itu. Ini bukan Tuhan dalam dunia yang kasih kita pujian loh. Bukan Tuhan-Tuhan yang sementara yang mesti mereka punya posisi besar ya presiden apa ya tadi ya, Sekjen PBB dan sebagainya. Ini bukan loh. Yang kasih pujian ini Tuhan dan yang ngomong baik sekali perbuatanmu. Waduh, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah Bapak Ibu, kita kan tadi kita udah bahas ya. Pertama kita berdosa, gak layak di hadapan Tuhan. Kedua siapa yang kita layani? Siapa dia itu? Berapa gede dia? Ketiga, perbuatan kita dibandingkan dengan dia, itu gak ada artinya. Nah setelah kita udah tahu ini semua, terus Tuhan tiba-tiba masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hai engkau hambaku yang baik dan setia. Baik sekali. Kau setia dalam perkara kecil, aku kasih tanggung. Tuhan gak salah ya Tuhan. Yang saya lakukan tuh gak banyak loh. Dibandingkan dengan yang Tuhan lakukan, apa artinya yang saya lakukan? Ini masih belum seberapa Bapak Ibu. Ada yang lebih mengejutkan lagi. Di dalam Injil Lukas ya pasal 12 ayat 35 sampai 37. Wah ini ayat menghibur kita dan mengharukan sekali. Kenapa? Dikatakan begini. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Jadi ini ada cerita seorang hamba lagi tunggu tuannya di rumah, nunggu sambil berjaga-jaga. Supaya kalau ia datang mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Jadi ada hamba yang bukan cuma tidur. Dia gak mau tidur, dia tungguin gitu ya. Dia tungguin tuannya, kapan tuannya pulang. Nah kemarin ada satu cerita dari salah satu YouTuber di Indonesia ya. Saya dengar ceritanya. Dia ngomong begini, waktu masih kecil dia suka dugem. Dia dugem satu saat, udah lewat jam 12 malam. Ini masih kayak SMA deh ya. Dia pulang, bapaknya ada di situ. Jam 3 pagi. Terus bapaknya, dia kaget. Bapaknya sambil ketiduran. Bapaknya bangun lihat dia lihat bapaknya dia kaget.
Bapak cuma ngomong satu kalimat, "Kamu udah pulang ya?" Bapak khawatir katanya gitu. Wah, dia nggak pernah dugem lagi setelah itu. Karena ditunggu sama bapaknya. Nah, ini sekarang kebalikan ya. Seorang hamba, dia lagi nungguin tuannya. Kapan Tuhan datang? Dan nungguin sambil berjaga-jaga. Berharap kapan pintu diketok. Ini perasaan-perasaan seperti ini ya. Saya coba bandingkan ya. Ini mungkin merendahkan, tapi coba ya. Saya dulu punya temen, dia punya anjing. Anjingnya itu ya, kalau pulang, wah kita paling seneng ya. Saya temennya dia. Dia punya anjingnya itu kalau depan rumah tuh ada kaca, Bapak Ibu, kaca yang bukan kaca yang nako, kaca yang gede itu ya. Dia tuh bisa masuk kepalanya dari bawah tirai. Anjing kan punya sense penciuman tuannya kan. Jadi berapa meter sebelum tuannya pulang, dia cium, dia masuk kaca, dia angkat kepala, ekornya udah goyang-goyang. Wih, kita yang jadi tuan tuh ya. Cuma dapat goyangan ekor anjing salah, itu seneng banget kan gitu ya. Bapak Ibu bayangkan ya. Ini sekarang kita baca reaksi si tuan. Coba kita baca. Si hamba tunggu tuannya. Mungkin kita bayangin kita kayak anjing itu ya. Kita kayak anjing itu tunggu kapan Tuhan. Pas tuannya pulang kita senang sekali. Kayak begitu. Dia menanti-nantikan. 37 ini yang indah. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Nah ini yang indah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya nggak ada kejadian kayak gini Bapak Ibu. Ia akan mengikat pinggangnya, mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan melayani mereka. Wow. Ini terbalik dengan Lukas yang tadi. Lukas pasal 17 tadi. Hambanya udah kerja seharian, pulang nggak dapat makan. Masih harus melayani tuannya. Dan tuannya nggak ngomong terima kasih. Terus hambanya ngomong kami hanya hamba-hamba nggak berguna. Tapi di sini hambanya nunggu-nunggu kapan tuannya pulang. Pas tuannya pulang, tuannya saking thank you-nya sama dia, Tuhan persiapkan makanan bahkan melayani hambanya. Nggak ada cerita kayak begitu Bapak Ibu. Sekarang bayangkan ya kalau satu saat ya kita berjaga-jaga nunggu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Kita sambil melayani, sambil berjaga-jaga, sambil baik-baik. Tuhan Yesus datang. Entah kita dipanggil meninggal karena sakit ya. Apalah itulah. Atau Tuhan Yesus datang kembali atau kita yang meninggal atau apa ya. Terus kita ketemu sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong 2 kalimat itu ya. Yang pertama, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, masuk aku kasih kamu perkara yang lebih gede. Terus yang kedua, oke, aku seneng lihat kamu, maka bahagia Tuhan. Oke, aku ikat pinggang, sini sudah duduk, aku layani. Itu kayak Tuhan Yesus sebetulnya loh. Tuhan Yesus di malam perjamuan terakhir, dia ikat pinggang, dia ambil air, dia celupkan kain, dia basuh kaki para murid. Gak bahagia itu para murid. Sungkan kan? Saya gak tahu lu satu saat kalau kita yang melayani Tuhan ya. Udah pelayanannya kita gak terlalu ada apa-apanya. Ya, udah dia layani begitu gede. Ya, udah kita kadang-kadang juga melayani juga kadang-kadang males-malesan gitu kan. Terus satu saat ketemu sama dia, ayo masuk sini. Saya layani, sungkannya minta ampun. Gak kebayang kan? Maka Bapak Ibu gak heran. Itulah sebabnya. Nanti waktu kita ketemu sama Tuhan ya. Kalau dia kasih reward kita dihargai kayak begitu. Wahyu pasal 4 ayat 10. Itu mengatakan satu perlambangan. Ada 24 tua-tua. Ada yang mengatakan inilah perwakilan dari seluruh jemaat Tuhan. 4 ayat 10 sampai 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan dia. Dia ya Tuhan Yesus. Yang duduk di atas tahta itu. Mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka lemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Wah Bapak Ibu. Dan mereka ngomong apa? Dan berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak terima puji-pujian, hormat, kuasa, engkau telah ciptakan segala sesuatu. Oleh kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Nggak heran Bapak Ibu kalau satu saat kita kan bakal dikasih mahkota kan. Kita yang menang, yang hidup bagi Tuhan. Alkitab mengatakan begitu. Tapi waktu satu saat kita ketemu sama Tuhan, saya yakin kita nggak akan tetap pakai itu mahkota. Kita bakal lempar, Tuhan nggak layak, engkau saja yang layak. Ketemu Tuhan kayak begitu Bapak Ibu. Maka betul kalau dikatakan kami cuma hamba-hamba nggak berguna. Kami cuma kerjakan apa yang kami lakukan. Apalagi kadang kerja kami juga males-malesan.
kualitasnya juga gak seberapa. Dikasih juga udah bagus gitu loh. Kalaupun ada yang layak dipuji, itu adalah Tuhan. Wahyu pasal 5 ayat 12, siapa yang layak dipuji? Ini persis seperti spiritnya Yohanes Pembaptis. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu sudah mengalirkan darah baginya, layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Itu ada berapa tuh? Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Ada 7. Bapak Ibu, satu saat kalau kita ketemu sama Tuhan ya, itu akan kita lakukan. Sekarang yang perlu kita respon cuma, Tuhan, Engkau cuma meminta kami melayani Engkau sih. Itu pun anugerah lu kami boleh melayani. Kalau masih kami mau males-malesan, kami kurang apa coba? Engkau kurang apa? Terus waktu nanti Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau mengatakan, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Waduh, sangat-sangat sungkan. Terus kedua, Tuhan ikat pinggang dan Tuhan layani kita. Wah, lebih sungkan lagi. Maka kita gak akan sanggup dengan semua penghargaan itu. Dia kasih kita mahkota lagi. Tuhan sudah kami sujud tersungkur, kami lempar. Mahkotanya gak layak kami terima. Engkau saja yang layak menerima pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Jadi perkataan Tuhan Yesus di sini gak salah. Setelah kita melakukan segala, udah capek. Seumur hidup melayani Tuhan begitu capek, begitu panjang, begitu susah. Tapi dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan dibandingkan dengan, wah Tuhan aku gak layak terima pujian tuh. Kuberikan lagi kepada Engkau yang disembelih, bukan saya. Engkau yang berkorban bagi saya, bukan saya. Sehingga kemuliaan itu akan kita kembalikan. Dan waktu kita ngomong, Tuhan, kami cuma hamba-hamba yang gak berguna. Kami cuma melakukan apa yang harus kami lakukan. Sekarang perasaan jadi lain kan? Dibandingkan waktu kita baca pertama kali. Waktu kita baca pertama kali, Tuhan gak tahu diri, gak tahu sopan, gak tahu menghargai. Kalau sekarang, enggak, memang. Betul. Kami hanya hamba-hamba yang gak berguna Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang harus kami kerjakan. Dan Tuhan itu juga bukan tanda kutip betul-betul Tuhan yang gak tahu terima kasih. Dia sangat tahu menghargai hambanya. Stefanus waktu mati martir, satu hal yang sangat indah. Waktu udah mau dilempar batu. Tuhan Yesus yang dalam pengakuan iman rasuli kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu satu kalinya di dalam Alkitab dicatat dalam Kisah Para Rasul ya pasal ke-7. Tuhan Yesus bangkit berdiri menyambut Stefanus. Itu satu kalinya dicatat. Bayangkan kalau kita dapat anugerah kayak Stefanus mati martir ya. Terus Tuhan Yesus bangkit berdiri sambut. Presiden bangkit berdiri depan kita aja kita bisa terkencing-kencing. Gila yang bener aja. Presiden berdiri. Ini Tuhan berdiri. Menyambut kita. Wow. Gak terbayangkan sih. Tuhan jangan. Kami hanya hamba yang gak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Wah itu akan jadi hal yang sangat indah. Tuhan kita bukan Tuhan yang gak tahu terima kasih. Ini cuma perumpamaan Bapak Ibu. Tuhan kita bukan budak, kita anak. Dan dia menghargai kita. Maka kalau kita gak mau melayani dia, mau apa? Udah melayani pun itu pemberian. Melayani pun tetap gak ada nilainya. Tapi dia tetap mau terima. Kiranya Tuhan tolong kita. Kira kita punya spirit pelayanan seperti ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau menghargai manusia berdosa sedemikian rupa. Sebaik apapun yang kami lakukan, sepanjang apapun, selelah apapun, kami orang berdosa, Tuhan terlalu besar dan apa yang Tuhan lakukan sama sekali tidak sebanding dengan apa yang kami lakukan. Tuhan harus bertambah besar, kami harus semakin kecil. Bahkan janji di Alkitab Tuhan akan menyambut kami. Tuhan akan melayani kami. Tuhan akan memberikan kepada kami upah yang sebetulnya sama sekali tidak layak untuk kami terima. Dan saat itu kami seperti 24 tua-tua itu kami harus melemparkan mahkota kami. Dan harus mengatakan, anak domba yang sudah disembelih itulah yang layak menerima pujian, hormat, kuasa, kemuliaan.
dan sebagainya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan mengubah hati kami sedemikian, supaya kali lain kami melayani, kali lain kami mentaati firman Tuhan, tidak ada pikiran jasa sama sekali. Itu adalah anugerah. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah memberikan segalanya bagi kami. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dengan semua orang percaya dari sepanjang segala abad dan segala tempat. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Dan ada 2 kantong persembahan yang dapat Bapak Ibu berikan lewat QR code yang di-scan. Kantong persembahan yang pertama biasanya selama masa-masa kebaktian offline, kebaktian yang langsung, itulah kantong merah. Itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan di GRI Kertajaya secara rutin, untuk biaya-biaya bulanan rutin di GRI Kertajaya. Sedangkan kantong biru hari ini adalah minggu ke-4 ya, betul ya, hari ini adalah minggu ke-4, itu adalah untuk mendukung pekerjaan Tuhan di GRI Pusat. Dan kita akan mendukung untuk pekerjaan pembangunan. Masih ada beberapa pekerjaan pembangunan di GRI Pusat seperti pendirian universitas dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dapat scan kantong biru untuk mendukung pekerjaan GRI Pusat di minggu ke-4 ya. 4 ya, betul ya, pembangunan ya, betul ya. Jadi adalah untuk untuk pembangunan. Masih ada beberapa proyek pembangunan untuk pekerjaan Tuhan, untuk universitas dan sebagainya. Bapak Ibu boleh scan yang kantong biru, sedangkan kantong merah adalah untuk pekerjaan Tuhan yang rutin di GRI Kertajaya. Mari kita berikan persembahan kita dengan sukacita dan kita menyanyi lagu nomor 4. Bersama Yesus berjalan menuju lembah, sumber air yang sejuk dan mekar bunga. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, sampai ke surga berjalan ikutnya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ia pimpin ku mau ikutnya. Bersama Yesus berjalan menuju lembah, badai topan menerjang gelap menghadang. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar sebab Tuhan di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ia pimpin ku mau ikutnya. Ketiga, ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku tenang dan nyaman sebab dekat Tuhan. Yesus memimpinku maka aman langkahku, dan ku dibawanya ke rumah Bapa. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus.
Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ya pimpin, ku mau ikut Dia. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami juga boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, terimalah apa yang kami berikan yang adalah asalnya dari Tuhan juga. Dan tolong kami juga untuk terus mempersembahkan, bukan hanya uang kami, tapi juga seluruh hidup kami bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan seluruh persembahan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita kembalikan seluruh kemuliaan kepada Tuhan, menyanyi doksologi, kembalikan kemuliaan pada Tuhan, dan kita memohon berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh dan ibadah kita selesai. Tuhan berkati.